Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung NIM 11201209 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Akan menjelaskan tentang UAS filsafat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, jenis dan ukuran kebenaran. Ada 3 sub materi yang akan dibahas. Di antaranya adalah hakikat kebenaran, jenis kebenaran, ukuran kebenaran. Yang pertama kita masuk dulu dalam hakikat kebenaran. Apa yang maksud dengan kebenaran? Kebenaran disebut juga dengan opini dan juga khayalan. Dalam kaitan ini yang dimaksud adalah kebenaran dalam tataran pikiran manusia. Pandangan tentang kebenaran secara spesifik dapat dirujuk kepada pendapat 2 aliran besar dalam filsafat, yaitu yang pertama aliran idealisme dan kedua adalah aliran realisme. Menurut aliran realisme, kebenaran adalah ide yang sesuai dan mirip dengan realitas. Aliran ini meyakini adanya realitas di luar batas kesadaran dan pikiran, serta menganggap berpikir sebagai usaha untuk merefleksikan dan mengetahui realitas tersebut. Dengan demikian menurut aliran realisme ini, kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara benar dan salah adalah persesuaian antara ide dan realitas. Cocok yang kita pikirkan dengan keadaan terjadi gitu. Sebagai contoh, jika dikatakan misalnya di luar sedang banjir atau gempa, maka pernyataan itu benar apabila sesuai dengan fakta. Apabila benar terjadi banjir di luar, maka itulah. Sebaliknya jika ternyata tidak banjir dan bahkan di sana bebek saja, maka pernyataan itu tidaklah benar. Demikian pula jika seorang dikatakan sebagai manusia, maka ia dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan kodrat kemanusiaannya dan seterusnya. Mungkin itu dengan hakikat kebenaran. Selanjutnya jenis kebenaran. Jenis kebenaran sungguhnya dapat dilihat dari 3 bagian. Yang pertama, jenis kebenaran epistemologi. Jenis kebenaran ini disebut juga dengan kebenaran logis atau yang logika atau masuk akal gitu. Sesuatu dikatakan benar apabila apa-apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang dialami objek. Apa yang kita pikirkan, maka itulah adanya gitu. Kedua, jenis kebenaran ontologis gitu. Jenis kebenaran ini berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat suatu objek. Misalnya kita mengatakan bahwa batu itu adalah benda padat yang keras gitu. Ini adalah sebuah kebenaran ontologis. Sebab batu pada hakikatnya merupakan memang benda padat yang sangat keras. Maka sesuailah antara subjek yang kita pikirkan dengan objek. Dalam perkembangannya, jenis kebenaran ontologis ini dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, jenis kebenaran ontologis esensial, yaitu kebenaran yang menyangkut sifat, dasar atau kodrat sesuatu. Yang kedua, jenis kebenaran ontologis naturalis, yaitu kebenaran menyangkut kodrat yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah jenis kebenaran ontologis artifisial, yaitu kebenaran menyangkut kodrat yang diciptakan manusia itu. Maka sesuatu yang diciptakan manusia. Ketiga, jenis kebenaran semantik. Jenis kebenaran semantik ini berkaitan dengan pemakaian bahasa gitu. Ini tergantung pada terbebasnya manusia sebagai makhluk yang bebas melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini, bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran itu sendiri gitu. Jadi bahasa itu adalah merupakan ungkapan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada ukuran kebenaran tuh. Apa sih ukuran kebenaran tuh? Pertama, menurut teori koherensi, ukuran kebenaran adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran itu adanya relasi dan kesesuaian antara putusan-putusan asumsi atau pengalaman pengalaman. Kesesuaian antara putusan asumsi dan pengalaman itulah kebenaran tuh. Jika bersesuaian atau asumsi kebenaran, itulah kebenaran. Mengenai teori koherensi ini dapat kita simpulkan, yang pertama, kebenaran menurut teori ini adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan. Apa yang dinyatakan sesuai dengan kenyataan itulah kebenaran. Menurut teori ini adalah suatu putusan yang dianggap benar apabila mendapat penyaksian oleh putusan yang terdiakui kebenarannya itu. Dengan demikian, seluruh teori ini dianggap benar apabila tahan uji, artinya teori yang sudah dicetuskan oleh seorang, kemudian teori tersebut diuji oleh orang lain. Maka apabila benar menurut orang lain, itulah kebenaran. Tentunya dengan mengkonfirmasikan dengan data baru. Oleh karena itu, apabila teori itu bertentangan dengan data yang baru, secara otomatis teori pertama gugur atau batal gitu. Maka tidak sesuai apabila telah diuji, maka itu kalau gagal bukanlah kebenaran tuh. Kalau itu tidak cocok dengan teori lama, teori itu semakin kuat. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi menyatakan bahwa kebenaran itu apabila konsep itu bersesuaian dengan realita, maka itulah kebenaran. Contohnya gini, saya mengatakan bahwa Monas itu di Jakarta gitu. Maka pernyataan itu benar karena Monas itu memang ada di Jakarta, maka itu kebenaran. Kebenarannya terletak antara kenyataan dan pernyataan. Adapun jika saya katakan bahwa Monas itu ada di Bukit Tinggi atau Monas ada di Padang, maka pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dan kenyataan. Itulah kebenaran. Yang ketiga, kebenaran pragmatisme.
Tokoh filsafatnya itu William James di Amerika. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran itu benar atau tidaknya adalah pada nilai kebermanfaatnya. Bermanfaat sesuatu itu di orang tuh baru, maka itu adalah kebenaran. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Kalau tidak bermanfaat, berarti itu tidak benar dong teori ini. Tapi teori ini dapat diberikan sebuah contoh pandangan para penganut teori pragmatis tentang Tuhan. Bagi pragmatisme, suatu agama itu bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada. Tetapi agama itu dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya semakin tenang itu. Maka itulah kebenaran itu. Seolah bermanfaat bagi mereka Tuhan itu, maka di sana mereka mengatakan bahwa itulah kebenaran itu jika bermanfaat bagi mereka. Namun apabila tidak bermanfaat bagi mereka apapun itu, kalau menurut teori pragmatisme ini, apapun itu benar, walaupun benar kata teori koherensi atau teori lainnya, jikalau itu tetap tidak bermanfaat bagi teori ini, maka itu bukanlah kebenaran tuh bagi teori pragmatisme ini. Baiklah, mungkin sekian presentasi UAS dari saya. Maaf dan kurang dan banyak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.